Halo hai, selamat datang di channel Alur Film. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Downrange, yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Film ini dibintangi oleh Kelly Conner, Stephanie Person, Rod Hernandez, Anthony Kirliu, Alexa Yames, Jason Tobias. Film ini menceritakan kisah 6 orang remaja sedang mengendarai sebuah mobil SUV. Mereka berencana untuk merayakan pesta ulang tahun salah satu adik mereka. Naas, ketika sedang melaju dengan kecepatan tinggi, mobil tersebut tiba-tiba mengalami pecah ban yang mengakibatkan mobil mereka oleng. Apakah penyebabnya? Mari kita saksikan alur filmnya. Check it out. Dalam perjalanan menuju pesta adik Jody, mobil tersebut mengalami musibah. Hal ini menyebabkan salah satu wanita mengalami benturan yang sangat keras di kepalanya. Rombongan ini terdiri dari 3 wanita dan 3 pria, di mana wanita berbaju pink bernama Sarah, wanita berjaket hijau bernama Karen, dan yang kepalanya terbentur bernama Jody. Sedangkan pria berkaos biru bernama Jeff, berkemeja bernama Todd, berbaju putih bernama Eric. Awalnya semua berjalanan baik-baik saja, tak ada yang mencurigakan sama sekali. Todd sebagai pemilik mobil berencana untuk mengganti ban tersebut dengan ban mobil cadangan. Apalagi di sana terdapat 3 pria, yang tentu saja ini bukanlah kendala yang besar bagi mereka. Sarah pun menyempatkan berselfie dengan teman-temannya. Hal ini ia lakukan untuk update status sosial, namun, lokasi yang terpencil membuat sinyal di tempat itu begitu sulit didapatkan. Karena penasaran, Sarah berjalan ke arah berlawanan sejauh 3 meter, dan di posisi itulah jaringan baru terdeteksi. Karena cuaca begitu terik, hal ini membuat Jody dan Karen berlindung di balik mobil. Begitu juga dengan Eric yang kebelet pipis, ia pun pergi menuju semak-semak. Parahnya, Todd malah sibuk pacaran dengan Sarah dan membiarkan Jeff mengganti ban sendirian. Tak lama setelahnya, Sarah juga menyusul untuk berteduh di balik mobil. Jeff yang sebentar lagi berhasil mengganti ban mobil, ia sedikit dirumitkan oleh kondisi jalan yang menurun, sehingga membuat ban itu menggelinding. Saat Jeff menahan ban itu, ia tak sengaja melihat sebuah peluru di tengah jalan. Di sisi lain, teman-temannya malah sibuk mengobrol dengan yang lainnya. Di tengah perbincangan, Todd melihat ban menggelinding, ia lalu mengejarnya hingga ujung jalan. Pada saat bersamaan, Sarah pun melihat kondisi ban yang telah diganti oleh Jeff. Akan tetapi, ia kaget saat melihat kondisi Jeff meninggoy secara mengenaskan. Saking terkejutnya, Sarah yang melihat kejadian itu cuma bisa terdiam tanpa bisa berkata-kata. Todd yang sedang mengambil ban pun belum menyadari bahwa sesuatu terjadi di sana. Tak sampai di situ, Sarah juga terkena tembakan yang berasal entah dari mana. Anehnya, Karen dan Jody masih belum menyadari bahwa ada ancaman besar di sekitar mereka. Benar, bola mata Sarah sudah tertembus oleh peluru, dan saat itu juga, dia harus terkena tembakan untuk kedua kalinya. Karen yang menyadari situasi sedang tidak baik-baik saja, ia lalu berteriak meminta teman-temannya untuk segera berlindung. Naas, Todd yang belum sempat berlindung juga harus terkena tembakan di bagian bahu kirinya, sedangkan Eric, ia terpaksa berlindung di balik pohon mati. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka perjalanan menyenangkan harus berujung petaka. 1 jam berlalu, Karen yang tumbuh dari keluarga militer pun berkata bahwa si penembak itu menggunakan peredam sehingga tembakannya tak tahu berasal dari mana. Ditambah, peluru tak bisa menembus mobil yang artinya penembak tersebut jauh dari mereka. Todd yang terkena tembakan itu membuat dirinya lemas dan tak bisa bergerak banyak. Selain itu, kondisi Eric yang hanya bersembunyi di pohon mati berharap ada sebuah keajaiban. Mereka terus mencari cara agar bisa lolos dari sini hidup-hidup. Tak berselang lama, Karen berkata bahwa 3 meter dari posisi mereka terdapat sinyal HP. Seketika, Todd mencoba angkat HP di genggamannya. Karena belum berhasil, Jody lalu memberikan tongsis kepada Todd. Sialnya, HP itu juga harus terkena tembakan. Cara kedua, Todd berencana untuk menetralkan gigi mobil, agar mobilnya didorong mundur ke lokasi yang ada sinyal. Mereka mengatur formasi di mana Jody berada di posisi depan untuk merekam sumber tembakan, sedangkan Karen berada di bodi belakang mobil.
Saat Todd masuk ke dalam mobil, penembak jitu itu terus-menerus menembaki Todd. Namun, karena ia mencoba menghindari tembakan itu membuat upayanya itu belum membuahkan hasil. Di sisi lain, Jody berhasil merekam posisi penembak yang berada di atas pohon. Di lain hal, mereka dibuat bingung maksud orang misterius menembaki mereka. Bahkan, ia rela menunggu mobil melintasi jalanan yang jelas sepi kendaraan. Karena tak ada pilihan, Todd kembali mencoba menetralkan gigi mobil. Ia lalu mengambil perkakas yang ada di balik mobil sebagai pelindung tangannya. Setelah Todd memasang pelindung, ia menyuruh Jody dan Karen mengambil posisi. Todd bergegas masuk ke mobil dan akhirnya ia berhasil meski harus kembali merasakan timah panas. Tak disangka, mobil itu bergerak turun meski Karen dan Jody berusaha menahan. Hal ini membuat genggaman Jody pun terlepas. Tak hanya itu, ia juga terpental di sisi jalan. Beruntung, salah satu ban mobil tersebut terkena tembakan hingga mobil berhenti. Karen lalu meneriaki Jody untuk kembali berlindung di balik mobil, karena ia menyangka si penembak sedang mengisi ulang pelurunya. Namun, ketika Eric mencoba kabur, penembak itu malah menembaki kedua kakinya hingga ia harus tersungkur. Anehnya, penembak tersebut malah membiarkan Eric tersiksa walau ia bisa saja membuat Eric langsung koit. Waktu terus berlalu, Todd yang melihat minuman di mobil, ia lalu mengambilnya, namun lagi-lagi ia ditembak hingga membuatnya lebih menderita. Karena tak bisa kemana-mana, Jody yang kebelet pipis, mau tak mau ia pipis di sebelah Karen. Di sisi lain, Todd juga melihat jasad Sarah sedang dimakan oleh burung gagak. Tak terima, ia nekat mendekati Sarah yang tergeletak di tengah jalan. Namun, mereka kembali dibuat bingung karena penembak itu tidak langsung menembak Todd yang tak terhalang pandangan. Malahan, Todd sempat-sempatnya mencium mayat pacarnya dan menggenggam tangan Sarah sebagai tanda sehidup semati. Di sisi lain, Eric melihat seekor serigala mendekati dirinya. Sekarang, ia pasrah karena serigala itu bisa saja menyantapnya hidup-hidup. Sedangkan Todd menantang orang tersebut menembaki dirinya. Tiba-tiba ia malah melihat mobil bergerak ke arah Todd. Tapi sial, Todd akhirnya ditembak yang membuatnya meninggal persis di sebelah jasad Sarah. Saat itu hanya tersisa Karen dan Jody yang masih hidup. Tak hanya itu, pengemudi tersebut pun kena tembakan di bagian tangan hingga menyebabkan darah berceceran. Hal itu pun semakin memburuk ketika setir mobil tidak terkendali lagi. Mobil tersebut oleng dan menyenggol mobil Todd dan akhirnya terbalik. Wanita pengemudi mobil itu tersadar walaupun dengan luka yang cukup parah. Namun sayangnya ia harus terkena beberapa tembakan, begitu juga dengan sang suami yang ingin menyelamatkan sang putri yang terpental jauh. Karen dan Jody terus meneriaki pria tersebut bahwa ada orang misterius menembaki mereka. Ia juga meminta pria tersebut untuk menghubungi 911, kebetulan ia berada di posisi ada jangkauan sinyal. Si penembak yang tidak tahu keberadaan pria tersebut terus menembak tangki mobil sampai meledak, sehingga membuat pria itu ikut terbakar. Sedangkan, gadis yang baru tersadar juga harus terkena tembakan di kelapanya hingga koit. Dalam waktu yang begitu singkat, Karen dan Jody harus menyaksikan kebrutalan orang tersebut. Tak hanya itu, mereka juga cari cara agar bisa bebas dari pria itu. Sampai akhirnya, Karen memiliki ide di mana saat malam tiba, pandangan si penembak akan menjadi sulit ditambah. Ia harus membuat asap agar pandangan penembak tersebut menjadi teralihkan. Ia lalu memotong busa jok, sedangkan Karen menyiapkan bensin. Tanpa berlama-lama, Jody langsung menuangkan botol berisi bensin ke dalam jok mobil. Ia lalu melempar korek hingga mobil pun mulai terbakar yang menimbulkan asap. Namun asap itu belum cukup untuk memberi mereka kesempatan kabur. Ternyata hal ini membuat pria misterius tersebut menjadi kesal karena pandangannya terganggu. Beruntung, Karen melihat mobil polisi berjalan ke arah mereka. Tak hanya itu, polisi tersebut juga mengirim 2 sniper yang siap melenyapkan si pria nakal itu. Sadar bahwa kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka meminta bantuan tambahan. Namun, polisi itu juga ikut jadi korban setelah ia terkena tembakan.
Sialnya lagi, polisi itu terkapar di ruang kemudi yang membuat pedal gas terinjak. Tanpa pikir panjang, Karen mengajak Jody untuk segera kabur. Namun, Jody menolak dengan alasan tidak berani, mau tak mau. Ia berlari sendirian dan lagi-lagi ia juga menjadi korban keberingasan penembak itu hingga meninggal dunia. Polisi yang awalnya berjumlah 4 orang, kini hanya tersisa 2 saja. Seketika, Jody nekat untuk lari mendekati mobil polisi yang tak jauh dari momen adu tembak. Setelah berapa lama, semua polisi di sana harus gugur karena ternyata pria itu lebih jago. Jody yang tak punya pilihan, ia langsung mengendarai mobil polisi. Ia berencana menabrak pohon yang dinaiki orang misterius tersebut. Hebatnya, Jody berhasil melakukan hal itu dan membuat senjata si penembak itu terjatuh sekalian dengan orangnya. Ia lalu mengambil sniper pria itu, sedangkan orang misterius tersebut terus berusaha memotong tali yang mengikat dirinya di atas pohon. Dengan keadaan mendesak seperti ini membuat Jody takut. Saat itu, ia juga mencoba menembak orang tersebut. Hingga orang itu akhirnya dibuat sekarat. Karena begitu kesal, Jody lalu memukul bagian kepala penembak tersebut dengan gagang senapan sampai wajahnya hancur tak beraturan. Sebagai salam perpisahan, Jody ingin memukul kepala penembak itu sekali lagi. Tapi sayangnya senapan itu malah terkokang dan meletus ke arah bagian leher Jody. Hal ini juga membuat Jody terkapar bersimbah darah. Dan film pun selesai dengan penasaran.